Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Lusri Damayanti dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 5 Agama Hindu, yaitu Yoga dan Pranayama. Nah, di sini saya memiliki dua topik. Yang pertama, mencari nilai-nilai dalam video Kick Andy yang berjudul Anak-anak Berhati Malaikat. Yang kedua adalah menjelaskan video seseorang yang sedang melaksanakan pranayama. Nah, pada acara tersebut, judulnya adalah Anak-anak Berhati Malaikat, di mana terdapat 3 narasumber yang menginspirasi atas kegiatan sosialnya. Yang pertama, Wajendra Hanif Athoillah Lutfi. Yang kedua, Ariel. Dan yang ketiga bernama Luis Jose Dario Romero. Langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu Wajendra Hanif Athoillah Lutfi atau biasa disapa Han. Walaupun masih duduk di bangku sekolah dasar, tak menghentikan langkahnya untuk membantu sesama. Sebagai anak yang pintar, menyenangkan dan suka menolong, Han juga memiliki segudang prestasi non-akademis dalam bidang olahraga. Han adalah atlet taekwondo yang banyak menjuarai pertandingan, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Kecintaannya yang mendalam pada dunia olahraga menggerakkan hati Han untuk menjalani misi kemanusiaan. Demi menggalang dana untuk membantu sesama, Han rela melakukan aksi 3 action, yaitu berenang, bersepeda, dan berlari secara estafet tanpa jeda. Dengan dukungan ayahnya, Han pun berhasil mewujudkan misi kemanusiaannya itu. Pada 2 Mei 2019 lalu, untuk aksi pertamanya, Han menggalang dana untuk Fahri, anak pengidap kanker mata yang sudah berjuang melawan kanker selama 4 tahun. Han pun dibantu sang ayah untuk membuat penggalangan dana di kitabisa.com. Aksi kemanusiaan anak pertama ini akan terus dilakukan. Bahkan Han berharap lebih banyak lagi orang-orang di sekitarnya yang juga peduli dengan sesama. Narasumber berikutnya adalah Ariel. Anak 12 tahun ini berasal dari keluarga prasejahtera. Keterbatasan ekonomi bukan penghalang baginya untuk berbagi kepada sesama. Penghasilan sang ayah sebagai buruh bangunan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Ariel dan 7 saudara kandungnya. Namun, kondisi tersebut tidak menghalangi Ariel untuk berbagi kepada sesama. Setiap hari, Ariel menyisihkan uang jajan yang diberi oleh orang tuanya. Ia menyisihkan koin 1.000 atau 2.000 untuk ditabung ke dalam celengan kaleng. Dan setiap akhir bulan, Ariel menyetorkan celengan miliknya tersebut ke komunitas Laskar Koin 1.000 untuk kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial komunitas tersebut adalah antara lain secara rutin membagikan sembako kepada kaum duafa, beasiswa santri, kitanan massal, dan bagi-bagi nasi box. Narasumber yang terakhir yaitu Luis Jose Dario Romero atau yang dalam kesehariannya sering dipanggil Luis. Luis adalah seorang bocah kecil berusia 9 tahun yang mempunyai kepedulian untuk berbagi kepada sesama, terutama peduli terhadap lansia yang berada di kawasan pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Luis terlahir dari keluarga yang berada. Sama seperti ayahnya, dia senang sekali melakukan kegiatan sosial. Nah, pada dasarnya menurut pengakuan Luis, ayahnya sering mengajaknya melakukan aktivitas sosial sehingga itu menjadi kegemarannya. Selain mempunyai kegemaran membantu di Bantar Gebang, Luis juga suka mengajari bahasa Inggris kepada teman-teman sepantarannya di sana, mulai dari berhitung, mengetahui nama warna, ucapan selamat, dan lainnya. Karena seringnya Luis ke sana dan berinteraksi dengan warga sekitar membuatnya mengetahui satu hal, bahwa kebanyakan warga berusia senja di Bantar Gebang tidak pernah keluar meninggalkan daerah penuh sampah itu. Maka muncullah niat dia untuk mengajak mereka berkunjung ke Jakarta Aquarium yang berada di Mall Neo Soho. Dibantu sang ayah untuk mewujudkannya, Luis menggalang dana di kitabisa.com untuk membiayai perjalanan warga lanjut usia di Bantar Gebang itu. Melihat dari apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dapat diambil nilai. Yang pertama, bersyukur. Selalu bersyukur atas hal kecil yang kita miliki, karena hal kecil tersebut belum tentu dimiliki orang lain. Yang kedua, ketulusan. Tidak peduli berapapun usia kita, kaya atau miskin, kita tetap dapat membantu sesama asalkan dengan niat yang tulus. Yang ketiga, ketekunan. Dalam hal apapun kita harus tekun menjalaninya, termasuk membantu orang, karena dengan bantuan kecil jika terus dilakukan akan memberi dampak yang besar. Hal ini dalam kaitannya dengan yoga, yaitu yoga berarti menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, salah satu cara untuk menghubungkan diri dengan Tuhan adalah membantu sesama.
Sedangkan ide relevan yang dapat dilakukan di lingkungan sendiri berdasarkan tayangan tersebut adalah di daerah saya, tepatnya di Desa Grete, Tejakula Buleleng, terdapat sebuah yayasan Jalan Suci atau Holy Way Foundation, di mana yayasan tersebut banyak melakukan kegiatan sosial seperti memberikan beasiswa pada anak yang kurang mampu, bantuan memperbaiki rumah yang kurang layak, pemberian kamar mandi gratis, serta bantuan dana untuk koperasi. Nah, pada masa pandemi ini yayasan tersebut aktif membagikan sayuran kepada masyarakat di sekitar Desa Grete. Nah, setiap hari Rabu saya menyempatkan diri untuk membantu yayasan tersebut mempersiapkan sayuran-sayuran yang akan dibagikan untuk warga sekitar, karena kebetulan kerabat saya merupakan ketua dari yayasan tersebut. Topik berikutnya adalah pranayama, yaitu sebuah teknik latihan pernapasan untuk membersihkan hambatan fisik dan hambatan emosional. Terdapat 3 teknik dalam video. Pertama, dirga pranayama, yaitu teknik pernapasan yang dibagi menjadi 3 bagian, berfungsi untuk memusatkan pikiran. Yang kedua, bastrika pranayama, adalah latihan pernapasan yang digunakan untuk memberikan kekuatan hidup dalam diri, memberikan energi pada tubuh, dan menjernihkan pikiran. Yang ketiga, anuloma viloma pranayama, paling baik dilakukan sebelum meditasi duduk. Tujuannya untuk merangsang nadi atau saluran energi yang mengalir ke seluruh tubuh seperti kabel listrik. Otak bagian kanan mengontrol bagian kiri tubuh, begitu pula sebaliknya. Teknik yang pertama yaitu dirga pranayama, di mana salah satu tangan berada di perut, satunya lagi berada di lutut. Nah, memiliki 3 tahap. Bagian 1, tarik napas melalui hidung, biarkan perut Anda mengembang dengan lembut saat napas bergerak ke paru-paru, kemudian hembuskan napas melalui hidung. Bagian 2 hampir sama, namun dengan langkah tambahan. Tarik napas melalui hidung, biarkan perut mengembang, lalu biarkan napas mengembang juga ke tulang rusuk, hembuskan napas melalui hidung. Sedangkan bagian 3, lakukan selangkah lebih jauh. Tarik napas melalui hidung, biarkan perut mengembang saat napas bergerak ke paru-paru dan tulang rusuk, dan kemudian tarik napas ke dada bagian atas, ke otot dada, klavikula, lalu hembuskan napas sepenuhnya. Teknik yang kedua, bastrika pranayama, dengan langkah-langkah pertama. Duduk tegak, rilekskan bahu dan tarik napas dalam-dalam. Tarik dan keluarkan dari hidung. 2. Dengan setiap tarikan napas, kembungkan perut sepenuhnya saat bernapas. 3. Mulailah pernapasan dengan menghembuskan napas dan dada tetap diam saat perut bergerak keluar masuk. Untuk siklus pertama, lakukan putaran 10 napas. Kemudian istirahat dan bernapaslah secara alami. Amati sensasi dalam pikiran dan tubuh. Setelah istirahat selama 15 hingga 30 detik, mulailah babak berikutnya dengan 20 napas. Akhirnya setelah istirahat selama 30 detik lagi, selesaikan putaran ketiga dengan 30 hembusan napas. Teknik yang terakhir yaitu anuloma viloma pranayama. Dengan tahap-tahap, pilih pose duduk meditasi, fokuskan pikiran, mulailah dengan pergelangan tangan luar bertumpu pada lutut. Dengan menggunakan tangan kanan, lipat jari tengah dan telunjuk ke arah telapak tangan. Lalu tempatkan ibu jari di lubang hidung kanan dan jari manis di lubang hidung kiri. Tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari dan tarik napas melalui lubang hidung kiri, perlahan dan dalam sampai paru-paru penuh. Fokus pada pernapasan. Selanjutnya, lepaskan ibu jari dan tutup lubang hidung kiri dengan jari manis. Kemudian buang napas perlahan melalui lubang hidung kanan, dan sekarang lakukan secara terbalik. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan di dalamnya. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramesanti, Om Santi, 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 Om.